Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 15 September 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Yang dimana saya plotkan adalah resisten di 1915, lalu pivot di 1910, dan support selanjutnya adalah di 1905. Yang dimana jika harga break 1905, kecenderungannya harga akan bergerak turun sampai ke 1900. Ternyata harga itu ketika break di bawah 1905, turunnya itu maksimal hanya sampai di 1901 ya. Lagi dikit sekali yang sempat ambil posisi sell di bawah di sini misalnya ya. Jika dia sempat ambil posisi sell di sini dengan TP di sini, itu pasti sempat kesabet juga. TP-nya kan di 1900. Tapi di sini maksimal kemarin itu harga hanya sampai di berapa ini? Di 1901.08, dikit sekali ya. Dikit sekali perbedaannya ke 1900. Padahal kalau kita lihat secara berita kemarin, dari segi USD itu menguat sebenarnya ya, dari segi PPI dan juga dari segi core retail sales. Dari PPI sendiri, dari yang 0,4 naik menjadi 0,7, berarti dari segi production price index itu sama-sama mengalami kenaikan. Core PPI di sini turun, berarti dari segi CPI dan PPI itu ternyata hasilnya sama. PPI itu mengalami kenaikan berbarengan dengan juga CPI, lalu core PPI mengalami penurunan yang sama juga dengan core CPI ya, sama-sama berarti. Untuk dari segi retail sales ternyata di sini mengalami kenaikan ya, sama-sama mengalami kenaikan. Sedangkan untuk dari segi unemployment claim ataupun klaim pengangguran mingguan itu sebenarnya meningkat dari 217.000 ke 220.000, tapi ini masih di bawah ekspektasi ataupun di bawah forecast, yaitu 226.000, yang sebenarnya kemarin membuat dampak yang cukup signifikan, sebenarnya bisa membawa turun ya. Tapi di jam 10 ya, di jam 10 di sini harga kemudian bergerak naik cukup signifikan, balik lagi ke range harga 1910. Jadi kalau dilihat di 1905 di time frame H4 itu seperti ada false break ya. Dia turun, kemudian 4 jam berikutnya harga kemudian naik dan sekarang berhenti di pivot lagi. Yang artinya harga itu sebenarnya nggak ada kemana-mana ya, harga turun, false break, kemudian dia naik lagi, yang dimana menjadi kecenderungan bahwa dampak dari CPI kemarin itu sebenarnya membuat market bertahan cukup kuat ya. Bertahan cukup kuat itu maksudnya adalah resistance 1915 dan support di 1905 itu sebenarnya area yang cukup kuat. Itu terbukti dengan ketika harga berusaha turun di 1905 dan mendekati true support di 1900, harga dibanting naik lagi. Harga didorong naik lagi supaya tidak sampai kena 1900 nih. Ya. Jadi bisa dikatakan akibat data inflasi kemarin dan juga akibat data hari ini, data kemarin gitu kan, tentang PPI dan juga core retail sales, membuat harga XAU/USD secara tidak langsung itu mengalami stagnan sebesar ini. Nah, berarti dari hari Selasa ya, dari hari Selasa sampai sekarang di hari Jumat, kemungkinan akan stagnan di area ini ataupun flat di area ini. Jadi teman-teman yang scalping, batasannya cuma segini aja ya. Belum bisa saya katakan harga itu mulai break ke atas untuk break posisi seperti itu ya. Jadi untuk di minggu ini saya rasa conclusionnya adalah ataupun kesimpulannya untuk di minggu ini agak sedikit kurang menarik ya untuk di XAU/USD pada minggu ini, karena ya data CPI yang tidak kita harapkan, yang dimana skenario 1 dan 4 itu terjadi, yang membuat harga itu flat seperti ini, tidak bisa kemana-mana
ya. Tapi untuk teman-teman yang trading scalping, ini adalah surganya ya. Kenapa saya bilang surga ya, karena ketika harga itu tidak kemana-mana ya, dalam artian hanya bergerak di antara support, resistance dan juga pivotnya, ya sudah, teman-teman open berdasarkan area itu saja. Jadi jika ada yang sell di resistance bisa profit, buy di support bisa profit juga. Tapi karena saya bukan tipenya orang yang scalping gitu kan, lebih baik dengan jelas ketika dia break sekalian break, harga kemudian naik seperti itu, ataupun break support harga sekalian turun seperti itu. Kayak contohnya kayak di minggu lalu dah ya. Kayak di minggu lalu contohnya kita bisa menghasilkan profit sebanyak 300 pip minggu lalu. Tapi sekarang karena faktor fundamental juga ya, yang dimana data CPI itu tidak bagus untuk market ya, akibatnya XAUUSD ya stagnan seperti ini. Tapi untuk hari ini berita dari USD cuma dari Empire State Manufacturing Index dan juga prelim consumer sentiment ya. Dari segi Empire State Manufacturing Index diperkirakan sih akan bagus ya, dari minus 19 ke minus 9. Untuk consumer sentiment diperkirakan akan lebih turun lagi dari 69,5 ke 69 pas. Ya saya rasa sih ini tidak akan terlalu kuat sih pengaruhnya ya. Karena minggu depan kita akan melihat yang namanya data mengenai The Fed. Jika kemarin teman-teman melihat surveinya kemarin, kalau nggak salah itu sekitar 96% kayaknya ya. Kemarin survei The Fed itu pada saat buat videonya kemarin, kalau nggak salah 96% kayaknya ya, responden menyatakan bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga. Dan di sini sudah naik menjadi 98% responden yang menyatakan bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga nanti di tanggal 21 September minggu depan, hari Kamis dini hari ya. Jadi saya rasa sampai di minggu depan menjelang meeting dari FOMC, ini skenario terjelek ya, skenario terjelek ataupun skenario terburuknya, harga itu selama 1 minggu ke depan tidak akan kemana-mana ya. Walaupun ada berita mungkin minggu depan ya, coba kita lihat dulu ya minggu depan apa ada berita dari USD. Minggu depan secara USD sebelum FOMC kita nggak ada ya. Minggu depan sebelum FOMC kita tidak ada berita apapun. Jadi otomatis skenario terburuknya adalah harga itu akan flat terus sampai menjelang FOMC di tanggal 21 September nanti. Tanggal 21, di mana tanggal 21 ya? Saya buat garis dulu ya. Tanggal 21 jam, nah dia jam 2 kayaknya ya. Jam 2 di sini. Ini jam 2 WITA ya, berarti di jam 1 WIB. Jadi kemungkinannya adalah skenario terburuk nih adalah pergerakan XAUUSD akan bergerak flat, cenderung stagnan sampai di tanggal 21 September 2023 nanti. Ya. Itu skenario terburuk karena menurut saya itu, kenapa saya katakan skenario terburuk, karena harga itu tidak jelas kemana arahnya ya. Dan juga ketika harga sudah tidak jelas kemana arahnya, pergerakan candlenya pun sangat luar biasa. Ini saya katakan aneh sih ya, tapi kalau menurut kalian semua ini nggak aneh ya sudah, nggak apa-apa ya. Menurut saya aneh, kenapa? Terlalu banyak noise bahkan di time frame 1 jam. Bahkan di time frame H4 pun noise-nya banyak. Noise-nya itu maksudnya gimana? Ekornya itu terlalu banyak ya. Ekor di sini, ekor terlalu banyak, 1 2 3 4 5 6 7 8. Hampir di setiap satu candle itu ekornya pasti panjang. Oleh karena itu inilah yang saya katakan candlenya itu, pergerakan candlenya itu jelek ya. Tapi kalau teman-teman beranggapan candle ini bagus ya, it's okay, nggak apa-apa, karena kalau ini bagus berarti teman-teman itu scalping ya, scalper berarti. Kalau scalper ya pasti, kalau scalper pasti teman-teman biasanya kalau yang scalping itu musuhnya adalah ketika harga bergerak trend ataupun bergerak trending
itu adalah musuh daripada scalper. Dan sahabat bagi scalper adalah ketika market bergerak sideways. Karena saya sekali lagi tidak suka scalping gitu kan ya. Ini sih kurang cocok bagi saya sendiri. Pribadi bagi saya sendiri ini kurang pas bagi saya sendiri karena noise-nya terlalu banyak, harganya juga tidak ada kejelasan selama 4 hari kemarin, dari hari Selasa sampai hari sekarang. Ya, saya rasa agak sulit untuk open posisi untuk di minggu ini ya. Untuk di minggu ini agak sulit posisinya. Tapi kalau dilihat berdasarkan kita tarik Fibo ya, ini kita coba tarik Fibo. Nah, kita tarik Fibonya di sini. Harga itu masih kemungkinan bisa mengejar 1900 yang dimana itu merupakan Fibonacci 78,6 ya di sini. Tapi ingat, overall saat ini itu marketnya masih dalam kondisi bearish trend ya. Secara daily ingat harga masih dalam bearish trend. Tapi secara cakupan segini aja ya, cakupan segini, sudut pandang segini, harga ini masih dalam kondisi naik ya. Karena sekali lagi 1905 dan 1900 itu belum di breakout secara candle daily. Jika itu terjadi, maka Fibonacci ini sudah tidak valid, sehingga kita kemungkinan akan melihat Fibonacci sampai Fibonacci extensionnya sampai di 1865 di sini. Kemungkinan bisa sampai sini ya, kemungkinan. Selama 1900 itu tidak bertahan. Tapi jika bertahan ya sudah, harga itu kemungkinan akan bermain-main di sini saja sampai tanggal 21 September dini hari. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ingin trading ya, saya rasa silahkan pergunakan area ini, masih sama ya areanya, yaitu dari 1915, 1910, 1905. Silakan. Karena saya rasa harga tidak akan kemana-mana sampai nanti di hari Kamis depan dini hari. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jadi dapat saya simpulkan untuk market XAUUSD pada minggu ini itu menurut saya itu kurang bagus. Karena sekali lagi akibat dari data berita fundamental yang kurang bagus untuk market indeks dolar yang otomatis berpengaruh ke market gold ataupun XAUUSD. Tapi anggapan saya ini bisa tidak sesuai bagi teman-teman semua. Oke, karena sekali lagi apa yang saya berikan itu bisa saja tidak sesuai dengan apa yang teman-teman pikirkan, dan itu pun it's okay ya. Saya tidak melarang ataupun tidak mengatakan apa yang teman-teman pikirkan itu salah ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye bye.